Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini vlognya ya sederhana sekali. Sebelumnya kita masukkan uang dulu ya. Aku harus store uang dulu, store tunai. Oke, yuk ikut. Oke baiklah teman-teman ya, aku tadi udah lihat kan vlog apa, yaitu adalah store uang tunai ya, store cash. Nah, siapa yang bisa menebaknya aku store berapa, aku kasih transferan untuk kalian semua 150.000 ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya aku mau menceritakan sebuah kisah ya, yaitu kisahnya Qorun di zaman Nabi Musa ya. Qorun ini dikenal sebagai sepupunya Nabi Musa ya, namun dia bukannya menjadi pendukung Nabi Musa tapi malah menjadi pendukungnya Firaun. Nah, seperti apa sih kisahnya? Ayo kita simak. Boleh ditulis juga di buku dan kemudian diceritakan lagi kepada anak-anak atau saudara-saudara kalian semua. Nah, inilah kisahnya. Berawal sebelum Qorun itu menjadi orang yang kaya raya, beliau itu adalah orang yang amat miskin ya, dan dia juga mempunyai banyak anak dan sering kelaparan teman-teman. Tapi beliau juga adalah orang yang soleh gitu ya, orang yang taat beribadah. Bahkan orang-orang pada zaman Nabi Musa itu memberikan julukan Munawir kepada Qorun, karena Qorun itu kenapa diberikan julukan Munawir? Karena Qorun ini ya selalu merdu dalam membacakan kitab Taurat ya teman-teman. Nah, setelah itu karena Qorun meminta Nabi Musa agar Qorun diberikan kekayaan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta Nabi Musa untuk mendoakan kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berdoa ya, karena melihat Qorun ini adalah orang yang soleh, mungkin dia bisa menjadi orang yang dermawan, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mendoakan Qorun agar Qorun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Musa ya. Akhirnya Qorun menjadi orang kaya. Nah, setelah menjadi orang kaya, Qorun malah menjadi pengikut Firaun ya, tidak mendukung Nabi Musa, malah memusuhi Nabi Musa ya teman-teman. Bahkan suatu ketika Nabi Musa meminta Qorun untuk mengeluarkan zakat, Qorun malah menolaknya gitu ya. Dan Qorun malah berkata dengan sombongnya dalam Quran surat Qasas ayat 76.
ayat 78. Sesungguhnya aku diberi kekayaan karena ilmu yang ada padaku. Ya, dengan sombongnya Qarun menjawab seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian dalam Quran surat Qasas ayat 76, sesungguhnya Qarun adalah kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepada perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat ya. Jadi pada zaman Qarun itu ya, kunci-kunci berangkasnya itu sampai untuk membukanya itu harus mengerahkan orang-orang yang kuat, yang banyak gitu, karena saking besarnya itu kuncinya, karena dia mempunyai gudang emas gitu ya teman-teman. Sampai-sampai Qarun pernah memamerkan harta kekayaan ya teman-teman, yang dikelilingi oleh 300 pelayan laki-laki dan juga 300 pelayan perempuan, kemudian dikelilingi oleh 4.000 pengawal, dan juga Qarun memamerkan 4.000 binatang ternaknya teman-teman. Nah, di situ Qarun selalu memamerkan harta kekayaan, namun dengan sombongnya Qarun tidak pernah mengeluarkan zakat, dan juga Qarun selalu berbuat sombong. Dan ketika Qarun selalu dinasehati oleh orang-orang agar Qarun itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang menasehati, ayolah Qarun ya, kami itu harus bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepadamu. Namun Qarun selalu berkata seperti itu. Dia merasa bahwa kekayaan yang dia miliki itu tidak ada sangkut pautnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berkata seperti itu, bahwasannya harta dan kekayaan yang aku miliki itu adalah semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku, kata Qarun ya. Nah, itu masih banyak perkataan hal itu tuh masih banyak diutarakan oleh orang-orang pada zaman sekarang ya teman-teman. Jadi apa yang mereka punya ya, banyak sekali orang-orang kaya merasanya bahwa kekayaan yang mereka miliki itu karena kerja keras mereka dan juga kepintaran mereka gitu. Nah, itulah Qarun dulu juga seperti itu. Dia merasa kekayaan yang Allah berikan kepada dia itu karena ilmu yang ia punya dan juga karena kerja keras ia gitu. Padahal ya, semuanya juga seseorang yang kerja keras, kalau Allah tidak berkehendak untuk menjadikan kamu atau kalian menjadi orang kaya, Allah tidak akan memberikannya gitu. Jadi bersyukurlah bagi kalian semua yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rizki yang lebih besar ya. Banyak orang-orang yang lebih membutuhkan, maka jalannya itu adalah hanya dari kalian yang mempunyai rizki yang lebih, yang Allah anugerahkan kekayaan ya yang lebih kepada kalian semua. Jadi kalian jangan sombong ya. Oke teman-teman, itu saja dapat diambil hikmahnya ya dari ceritanya Qarun ya. Qarun ini sangat tidak patut untuk dicontoh ya teman-teman. Namun banyak sekali di zaman sekarang yang perkataannya perkataannya itu sama seperti Qarun yang bicarakan ya. Ingat Quran surat Qasas ayat 78 yang bunyinya yaitu sesungguhnya aku diberi kekayaan karena ilmu yang ada pada diriku. Itu kata Qarun ya, dituangkan dalam Al-Quran. Nah, maka untuk orang-orang yang sekarang yang mempunyai harta yang lebih, jangan pernah ya berkata seperti itu, merasa bahwa kita menjadi orang yang kaya ya itu karena kepandaian kita, karena kerja keras kita, karena memang kita berikhtiar ya teman-teman. Dan Allah, tentu Allah yang paling utama berkehendak ya. Banyak juga kok orang yang bekerja keras tapi belum ditakdirkan menjadi orang yang kaya gitu, tidak ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Nah, kita harus bersyukur dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bekerja keras, kemudian Allah memberikan kepandaian kepada kita, dan Allah juga memberikan anugerah rizki yang lebih untuk kita ya. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah sombong ya teman-teman. Kalau Allah sudah kun fayakun,
Allah berkehendak. Yang tadinya orang pandai, bisa saja orang itu diberikan kecelakaan, kemudian dia amnesia, ya lupa ingatan, hilang semua kepandaiannya, ya teman-teman. Dan juga dia mempunyai harta banyak, kemudian mendapatkan musibah, entah itu dia kecurian, tertipu, atau misalnya ada lagi tsunami atau kebakaran, sudahlah habis harta kekayaan, ya semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pintar, kita pandai menyimpan uang tabungan segala macam, ya. Kalau sudah terjadi musibah, apalah daya, semuanya Allah yang mengatur, ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.